Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Ala Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap saya belum beranjak dari mengoreksi doktrin maha sesat, doktrin Tritunggal yang tidak ada di Alkitab, yang dibuat oleh seorang yang bernama Tertullianus, yang juga namanya tidak ada di Alkitab. Dengan demikian, Tertullianus itu bukan nabi, bukan rasul, dan tulisannya, doktrinnya itu bukan firman Allah. Jadi dibuang, jangan dipercaya. Para penganut Tritunggal ini ya, mereka senang gitu ya, senang mencari sesuatu yang memang tidak ada di Alkitab. Gitu. Mereka selalu tafsir bebas. Mereka selalu ingin membuktikan gitu bahwa Allah Tritunggal, ya, Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah Allah. Tetapi berapa kali ya sudah di cross check di Alkitab, ternyata Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah. Ini kan mengacu kepada Matius 28 ayat 19 ya. Ya, tentang baptisan ya. Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maksudnya ya, itu nama Bapa itu, Yohanes 17 ayat 11 adalah Yesus. Nama anak itu adalah Yesus. Lukas 1 ayat 31 ya. Sampai 35 lah. Lalu Roh Kudus itu namanya juga Yesus. Yohanes 24 ayat 16. Jadi baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu seluruhnya mengacu kepada nama Yesus Kristus, bukan kepada bukan untuk diulang-ulang kalau membaptis itu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak begitu. Memangnya nama nama Allah itu Bapa. Memangnya nama Allah itu Anak. Ya kan? Memangnya nama Allah itu Roh Kudus? Tidak. Roh Kudus mempunyai nama sendiri, yaitu Yesus Kristus. Itu tadi ayatnya. Yohanes 24 ayat 16. Lalu dalam kepanikan mereka ini, mereka selalu mencari-cari gitu. Pokoknya ada tiga deh. Apapun juga tiga. Oh dulu pernah ada itu, bukan dulu ya, maksudnya di Perjanjian Lama ada itu katanya Allah Tritunggal. Di Kejadian awal-awal tuh, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Itu kan ngarang bebas. Yang mencipta adalah Allah, bukan Bapa. Tetapi kan sering dipelesetkan nih sama para penganut Tritunggal nih, terutama ortodok ya. Mereka menjelaskan itu seakan-akan masuk akal. Tetapi tanpa disadari mereka mempelesetkan bahwa Allah itu mereka sebut lalu Bapa. Tidak. Bapa tidak bisa berbicara. Bingung kan? Bapa bukan Allah Bapa. Dalam Yohanes 5 ayat 37, suaranya tidak pernah terdengar. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Itu Bapa. Mereka mempersatkan terus. Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang. Mereka persatkan. Oh, Roh Allah memberi kehidupan. Siapa yang memberi kehidupan kalau bukan Allah? Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah. Oh, Allah menciptakan dengan firman-Nya. Yang mencipta itu adalah firman.
Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 3, dia mencipta. Jadi firman itu yang berfirman, firman itu yang mencipta. Masa yang begini aja nggak bisa dimengerti? Sudah itu mau pakai bahasa-bahasa Yunani lah, bahasa Ibrani lah, bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia ini aja nih. Nggak ngerti. Atau pura-pura nggak ngerti. Firman bersama-sama dengan Allah. Oh, ada dua. Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mengerti? Ya? Dia bisa ada di sejuta tempat dalam waktu yang sama. Karena Allah adalah roh dan dia maha hadir. Apakah Allah jadi sejuta? Allah tetap satu. Roma 12 ayat 10 ya. Allah satu. Yakobus 2 ayat 19. Allah satu. Mengerti? Kalau roh ibu dan bapak ya, bersama saya ini, rohnya kan dibatasi oleh ruang dan waktu. Ini dibatasi oleh tubuh. Ya. Kalau ada dua, ada bapak dan ibu, itu rohnya itu pasti dua. Tidak satu. Dan kalau bapak ibu ada di Jakarta, bapak ibu pada saat yang sama tidak mungkin ada di Bogor. Sudah mengerti? Makanya kalau baca Alkitab itu yang jelas, yang benar, minta Yesus yang adalah Roh Kudus untuk menerangi pikiran, menjelaskan sehingga mengerti kitab suci. Jangan pakai buku-buku tafsir. Paling seneng nih para Tritunggal nih, mengutip buku-buku yang gak jelas itu. Masa sih firman Allah itu harus untuk mengertinya itu harus ada referensi dari tulisan-tulisan orang-orang yang gak jelas tuh. Oke. Sekarang kita masuk ya. Dalam kepanikan mereka selalu mencari 3. Apapun juga yang penting 3. Ya. Kadang-kala 2 juga disambar aja. Yang saya maksud 3 itu adalah mereka ingin mencerminkan ada Allah gitu. Kan mereka senang memecah belah. Allah satu dibilang 3 pribadi. Mana ada ayatnya itu? Para pendeta Tritunggal buktikan ada ayatnya tidak yang mengatakan bahwa Allah itu pribadi? Tidak ada. Allah roh. Beda antara pribadi dan roh. Ngerti? Allah Esa tidak Tritunggal. Allah 3 pribadi yang berbeda tapi satu. Tidak ada ayatnya. Hampir 2000 tahun ya. Bohong semua ya. Pakai ayat. Pakai ayat-ayat Alkitab. Dasar kekristenan adalah Alkitab. Kalian mendirikan iman ya. Bahkan bukan hanya kalian aja orang-orang itu untuk membangun iman di atas doktrin si Tertullianus. Waras. Bangunlah iman di atas dasar para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Ayat berapa tuh? Efesus 2 ayat 20 ya. Itu yang benar. Nah sekarang kalian mencari 3, lalu kalian keluar nih. Oh itu ada 3 yang bersaksi itu. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada yang bersaksi di sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Iya kan? Ya jelas. Tapi kalian tidak baca selanjutnya. Ketiganya adalah satu. Bicara sorga itu bicara roh. Yang bersaksi itu satu. Ya. Bapa itu adalah Bapa kekal. Itu roh ya. Yang mengacu pada dari Yesaya 5 Yesaya 9 ayat 5. Firman adalah roh. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah.
firman adalah Allah. Ya, firman adalah Allah. Yohanes 4 ayat 24 jelas mengatakan Allah itu roh. Berarti firman itu adalah roh. Apalagi? Lalu Roh Kudus jelas roh. Benar. Yang bersaksi adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan roh. Ketiganya adalah satu. Satu bukan tiga. Kalian aja yang suka bicara-bicarakan tiga pribadi. Kalian adalah yang pemecah belah itu. Pemecah belah adalah Bapak pemecah belah adalah si iblis. Kalian mau mengikuti dia. Nah sekarang buktikan. Kalau Bapa, Anak, Roh Kudus itu yang bersaksi di surga. Buktikan. Berarti Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Bapa, Firman, dan Roh. Mari kita cek. Bapa yang dimaksud di Matius 28 ayat 19 itu, ya, yang bernama namanya Yesus juga itu, ya. Bapa itu adalah Bapa kiasan dari Yesus Roh. Pada saat Firman menjadi manusia, Allah kan tetap ada di surga. Roh Allah juga ada pada Yesus. Manusia Yesus itu, ya, mengkiaskan roh yang di surga itu, ya, mengkiaskan dirinya itu dengan sebutan Bapa. Tetapi yang disembah adalah Allah, bukan Bapa itu. Setelah Yesus, ya, mati, bangkit, lalu naik ke surga, dia adalah Allah. Kiasannya itu, Bapa itu tidak diperlukan lagi. Selesai, finish. Makanya baca Yohanes 16 ayat 25 dan 26. Pada hari itu selesai. Nah, itu tadi Bapak. Sekarang anak. Anak itu adalah anak manusia. Anak Allah yang lahir itu. Itu sebutan untuk manusia Yesus. Manusia itu bernama Yesus, lahir dari Maria. Itu bukan Allah. Allah harus roh. Walaupun Yesus itu rohnya adalah roh Allah, ya. Bukan roh seperti kita, roh manusia, bukan. Sebab itu dia tadi saya katakan lagi, Alkitab yang katakan dalam dirinya tidak ada dosa dan dia tidak berbuat dosa. Dan dia layak menjadi tebusan untuk manusia berdosa. Itu. Kalau Bapak Ibu mau baca di Roma pasal yang ke-6, ya. Mengenai itu. Roh Kudus, ia adalah Allah. Nah jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu kan gabungan, ya. Yang sebenarnya itu mengacu pada nama, tapi kalian pakai itu untuk menyatakan Allah. Itu gabungan, sesuatu yang tidak ada, ya. Bapa itu kiasan sudah tidak ada. Lalu Yesus itu, ya, Anak itu fisik, ya. Lalu Roh Kudus, roh, kan gabungan, kesatuan. Allah itu satu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Allah itu bukan pribadi, Allah itu roh. Jangan fitnah Allah. Jadi mana yang bisa membuktikan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu yang bersaksi di surga? Mana? Yang bersaksi di surga jelas Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Roh itu adalah Allah. Satu. Nah, sekarang sudah terbukti kan? Bahwa hanya ngarang-ngarang bebas saja yang kalian sampaikan kan? Dan itu adalah dosa. Kenapa? Karena kalian tidak membawa, ya, kalian ini tidak mengerti mungkin, ya. Kalian tidak membawa orang kepada Allah yang sebenarnya. Allah yang sebenarnya dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 itu adalah Yesus. Allah yang benar.
Jadi stoplah, berhentilah. Berhenti untuk memfitnah-fitnah Allah, berhenti untuk membawa orang tidak mengenal Allah, berhenti. Di awal tahun yang baru ini bertobat. Ya. Baca Alkitab. Jangan baca buku-buku orang-orang yang gak jelas itu. Karena Alkitab adalah firman Allah. Firman-Mu adalah kebenaran. Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, ya, baca Alkitab. Kalau para pendeta Tritunggal itu tidak mau mengerti juga, tinggalin. Bapak Ibu baca saja Alkitab, minta pertolongan daripada Roh Kudus, yaitu adalah Tuhan Yesus itu sendiri, minta pertolongan. Sehingga Bapak Ibu bisa mengerti kitab suci. Ya. Bapak Ibu tidak sesat. Karena yang sesat itu adalah orang yang tidak mengerti kitab suci, tapi mencoba mengajarkannya. Dia tidak mengerti firman Allah, kuasa Allah. Tinggalkan mereka. Demi keselamatan kita semua. Kiranya apa yang saya sampaikan ini terus tidak berhenti-hentinya untuk membawa kita mengenal kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Bukan Bapa, Anak, Roh Kudus. Bukan kesatuan, tetapi Yesus Kristus adalah hal yang benar. Shalom.